Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video kita akan membahas latihan-latihan soal untuk TOEFL ya, Test of English as Foreign Language di bagian Structure and Written Expression. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Captain Henry blank 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 crept slowly through the underbrush. A. Be removed from the enemy. B. Attempting to not encounter the enemy. C. Trying to avoid the enemy. And D. Not involving himself in the enemy. Kalau kita melihat soal-soal seperti ini, kita lihatnya satu-satu, benar-benar dibedah satu persatu struktur kalimatnya. Kalau kita lihat di poin A sampai D, itu sebetulnya struktur kalimatnya semuanya sudah benar. Nah, kalau struktur kalimatnya sudah benar, maka kita lihat pemaknaannya. Pemaknaannya dan kecocokan apabila dipasangkan ke soal. Oke, kita lihat poin yang A, menjauh dari musuh. Yang B, berupaya untuk tidak bertemu dengan musuh. C, mencoba untuk menghindar dari musuh. Yang D, tidak melibatkan dirinya sendiri dengan musuh. Nah, kalau kita lihat dari poin A sampai dengan D, itu sebetulnya kelihatan nih dari sini, yang mana yang kata-kata yang kurang cocoknya. Oke, kalau misalnya untuk digunakan di dalam istilah kalimat seperti ini, menjauh, being removed, itu kurang cocok apabila dipasangkan dengan kalimat ini. Oke, kalimat soal. Kemudian yang B juga, berupaya untuk tidak bertemu dengan musuh. Juga sebenarnya kalau misalnya bertemu, itu udah, sebenarnya kata Henry udah pasti bertemu dengan musuh. Sehingga karena dia bertemu dengan musuh tadi, maka dia secara perlahan itu merayap ke semak-semak tadi karena bertemu dengan musuh untuk menghindari musuh tadi supaya tidak ketahuan gitu ya. Jadi tujuan dari Captain Henry ini sebenarnya adalah untuk bersembunyi menghindar dari si musuh gitu. Kemudian yang C, mencoba untuk menghindar dari musuh. Nah, ini jawaban yang benar. Mengapa? Karena di sini kalimatnya jelas nih bahwa upaya si Captain Henry merayap secara perlahan tadi ke belukar adalah untuk sebagai upaya untuk menghindar dari musuh. Oke, jelas ya di sini ya. Maka di sini kalimat yang paling cocok jika disandingkan dengan soal yang pemaknaannya paling sesuai adalah di poin C, trying to avoid the enemy. Kenapa nggak D? Karena kalau yang D ini bunyinya adalah tidak melibatkan dirinya sendiri pada musuh gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau misalnya dalam peperangan tentu dia sudah terlibat begitu ya, sudah terlibat dengan musuh, tapi kondisinya saat ini dia sedang ingin bersembunyi. Jadi yang ingin diperjelas adalah bahwa si Captain Henry ini sedang ingin bersembunyi dari musuh. Oke, clear ya. Jadi jawaban yang benar adalah di C. Oke, next question number 2. Public television stations are different from commercial stations. Oke, kalau lihat dari sini, kita akan langsung tertuju pada penyebab, gitu kan? Karena soalnya di sini menjelaskan bahwa ada perbedaan antara stasiun televisi publik dan stasiun televisi komersial atau swasta. Nah, kalau misalnya kita langsung melihat dari situ, kita akan langsung terburu-buru nih menjadi jawaban antara A atau D, karena di poin A atau D ini ada kata because. Ini bisa jadi jebakan kalau kita nggak teliti dalam membaca jawabannya juga. Tapi kalau kita lihat lagi susunan kalimat dan juga pemilihan katanya, kita akan tahu sebetulnya kita akan bisa melihat bahwa A dan D ini tidak bisa dipasangkan ke kalimat soal. Karena kalimat soal ini kan kalimat formal ya, sifatnya formal, sehingga kalau misalnya formal ini kita lebih menggunakan kata-kata yang sesuai dengan bidangnya gitu. Lalu kenapa bagian B itu tidak bisa digunakan? Ya, yang bagian B itu juga nggak bisa dipakai karena for money and program types itu kata-kata informal.
For money itu kata-kata yang tidak formal dan juga bisa digunakan di kata-kata artikel. Oke. Nah, sehingga jawabannya adalah di C. Yang mana ini adalah in the areas of funding and programming. Sebetulnya kalau misalnya kita dari kita bisa mengartikan dari soal, itu kita lihat ya, stasiun penyiaran publik itu kan tujuannya lebih ke publik. Dia milik negara sehingga sifatnya lebih independen. Kemudian dia netral dan tidak komersial. Ya, tentu beda dengan stasiun televisi swasta yang mana tujuannya tentu bersifat komersil. Dia for business, untuk gaining profit gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tentu dari sini juga akan kelihatan jelas sekali bahwa akan ada perbedaan di bidang funding and programming, di bidang pendanaan dan juga pemrograman. Pihak-pihak yang mendanai juga tentu akan beda dan program yang dihasilkan juga akan beda. Tapi perbedaan dari kenapa yang A juga kan ngomongin masalah funding sebetulnya, sama B dan D juga ngomongin masalah funding dan programming. Tapi di sini mereka tidak menggunakan bahasa yang sesuai untuk digunakan di kalimat nomor 2 gitu ya, sebetulnya itu. Nah, dengan demikian makanya C ini jadi poin jawaban yang benar. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Number 3. John said that no other car could go blank blank blank. Oke, di sini kita udah bisa lihat dari soal ya, bahwa John tuh bilang nggak ada mobil lain yang titik-titik. Tentu di sini juga dari poin jawaban kita lihat semuanya ada kata fast. Jadi sebenarnya menjelaskan bahwa sebetulnya nggak ada mobil yang secepat mobil dia gitu, harusnya gitu. Kita bisa lihat sebenarnya di sini. Nah, karena ini soal structure, maka kita lihat struktur soalnya dulu nih. Yang A, so fast like his car. Kalau misalnya kita mau gunain so, itu tidak boleh digabungkan dengan like. Oke, jadi kalau misalnya mau pakai so, ya udah pakai so aja. Kalau mau pakai like, silakan pakai like untuk perbandingannya gitu. Tapi nggak boleh digabung nih, sehingga yang A ini salah. Oke, kemudian yang B, as fast like his car, sama. Jadi penggunaan as dan like itu tidak boleh digabung. As harus diikuti dengan s juga, like harus sendiri, tidak boleh digabungkan dengan s. Ini juga sama, susunan katanya sama. Sehingga jawabannya benar adalah D, as fast as his car. Dimana ini as digabungkan dengan S juga, sehingga ini menjadi equal comparison. Perbandingannya menjadi perbandingan yang setara dan struktur kalimatnya sudah benar. Oke, next. Number 4. Manufacturers often sacrifice quality blank blank blank. Oke. Kalau di sini kita lihat nih, ini sebenarnya adalah kalimat di bidang bisnis ya. Jadi pengusaha pabrik seringkali mengorbankan kualitas, titik. Kalau misalnya kita lihat nih ya, jadi manufacturers ini kan di bidang bisnis. Kita harus perhatikan istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya English for specific purposes. Jadi ada perbedaan penggunaan kata yang kita bisa gunakan, misalnya gitu ya, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam bidang-bidang tertentu, bidang-bidang yang spesifik. Contohnya misalnya bidang kedokteran, bidang bisnis, kemudian marketing dan lain-lain, itu kita bedakan kalimat, ada kata-kata khusus atau istilah yang biasanya digunakan gitu. Nah, kita lihat poin A, for a larger profit margin. Dari segi struktur benar dan dari penggunaan istilah ini juga sudah cukup tepat. Tapi kita lihat lagi poin B, in place of to earn more money. Kalau ini strukturnya sudah salah karena of tidak boleh diikuti oleh to. Of ini harus diikuti dengan now, sehingga ini sudah salah ya. Kemudian kita beralih ke poin C, to gain more quantities of money. Kalau misalnya kita menggunakan kata quantities of money, itu
itu sebetulnya kurang cocok untuk menjelaskan masalah keuntungan yang didapat gitu. Kalau misalnya dalam ilmu bisnis ada istilah-istilah lain yang lebih cocok digunakan. Misalnya nih kita ngomongin masalah uang, kita bisa ngomongin revenue, kemudian kita bisa membicarakan masalah cost, kemudian bisa juga membicarakan masalah profit gitu ya, untuk mengistilahkan keuntungan gitu. Jadi bukan kita ngomongin dengan kata quantities of money. Kemudian yang poin D, and instead earn a bigger amount of profit. Di sini kalimat yang kata yang kurang cocoknya adalah di kata bigger, karena ini kalimat formal yang mana kalau bigger ini lebih cocok untuk situasi yang informal. Oke, sehingga yang paling tepat digunakan untuk melengkapi soal mapan adalah yang A, for a larger profit margin. Next, number 5, automobile production in the United States blank blank blank. Oke, kita lihat lagi nih poin A sampai D. Nah, dari A, kita lihat dulu, have taken slumps and rises in recent years. B has been rather erratic recently, C has been erratically lately, and D are going up and down all the time. Kan kayaknya ketutupan sama video aku. Oke, apa? Kita lihat dari strukturnya aja. Di sini automobile production. Ini subjeknya ya. Kita lihat nih, karena di sini sebetulnya dari segi pemaknaan hampir sama semuanya. Jadi menceritakan tentang naik turunnya production dari automobile gitu ya. Jadi ada kenaikan dan penurunannya dalam beberapa waktu terakhir gitu. Kalau di sini dilihat bahwa automobile production ini kan dia adalah subjek yang singular, sementara di sini have itu untuk setelah diikuti oleh subjek yang plural, sehingga ini nomor A tidak bisa dipakai. Oke, udah salah dari situ. Kemudian yang nomor B, has been rather erratic recently. Oke, ini benar dari segi struktur. Kemudian C, has been erratically lately, ini nggak boleh digunakan. Ada dua keterangan cara di sini ya. Jadi jawaban yang C juga salah. Lalu kalau yang D sama dengan yang A, dia ada R. Karena R itu untuk plural, sementara ini singular. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Okay, next. Tommy was one blank blank blank. Kalau di sini sebenarnya udah kelihatan, cuma mungkin jebakannya nanti akan ada di ini ya, objeknya ya. Akan ada di sini nih nanti jebakannya. Oke, karena kalau misalnya kita tahu nih, ini adalah Tommy adalah salah satu gitu, pasti dia akan ada perbandingan, akan ada comparison di sini nantinya, sehingga karena dia adalah salah satu dari yang gitu ya, maka kita menggunakan happiest. Ini happiest. Oke, jadi poin B, C, dan D itu menggunakan happiest, sudah betul. Tapi ini kita lihat lagi. Oke. Kalau yang A, one of the happy child of his class, ini kurang cocok digunakan. Oke. Karena kita nggak menggunakan child ya untuk menjelaskan bahwa anak-anak itu tidak menggunakan kata child. Jadi anak-anak itu menggunakan children. Ini dari segi kata juga sudah salah. Kemudian yang B, of the happiest child in the class, sama. Kalau kita ada comparison, tentu comparisonnya bukan hanya satu anak ya. Yang paling bahagia, yang paling periang di antara anak-anak yang lain, tentu anak-anaknya bukannya satu, pasti dia tidak menggunakan child, tapi children. Yang benar adalah menggunakan children. Oke, yang poin C kita lihat salah ya, yang B. Yang poin C kita lihat sama menggunakan
menggunakan child, maka dia menjadi salah. Jawaban yang benar adalah D. Okay, Tommy was one of the happiest children in the class. Next. Okay, next. While attempting to reach his home before the storm, London blank. A. The bicycle of John broke down. B. It happened that John's bike broke down. And C. The storm caught John. D. John had an accident. Nah, kalau di sini strukturnya sudah benar. Tapi yang harus diperhatikan bahwa adalah ketika di sini tidak ada subjek, ya, subjeknya harus sama nih sama yang dijelaskan dijelaskan di awal dengan jawaban yang akan dipilih. Oke, kalau di sini kan kelihatan ada bermacam-macam subjek gitu. Nah, ini subjeknya yang poin A, ini sepeda. Sementara yang di sini dijelaskan adalah subjeknya adalah sebenarnya si John tadi. Si John ini yang berusaha untuk segera pulang sebelum angin badai gitu ya. Kemudian yang B, it happened that John's bike broke down, sama juga ini dan ini menjelaskan tentang si bike yang broke down. Jadi yang dijelaskan adalah si bike. Kemudian yang C, malah the storm yang diceritakan, sementara seharusnya adalah subjek yang benar adalah harusnya si John. Jadi jawabannya adalah si D. Ya, jadi harus konsisten. Ketika di sini menceritakan tentang John, maka penjelasannya juga harus tentang John lagi. Klausannya juga harus tentang subjek yang sama. Oke, kita lanjut ke number 9. The changes in the city have occurred. Oke, kalau yang poin A itu kurang cocok ya with swiftness, karena kita bisa menggunakannya dengan nggak usah pakai with ya, pakai swiftly bisa boleh gitu. Tapi ini kurang cocok sehingga jadi kalimatnya yang B, rapidly, ini cocok. Kemudian fastly kurang cocok karena kalau fast ini kan biasanya dia ada keterangan bisa terukur ya. Kalau pas ada kecepatan, kemudian ada waktu yang bisa menjadi tolak ukur. Kalau misalnya perubahan kan dia tidak bisa diukur, sehingga pasti kurang cocok. Kemudian in rapid ways kurang cocok karena seharusnya menggunakan rapidly saja, lebih simpel dan lebih baik ya struktur kalimatnya. Sehingga jawabannya adalah B. Okay, next. Number 10, Mr. Roberts is a noted chemist. Oke. Kalau di sini sebetulnya sama ya, pengertiannya sama, maka kita pilih yang paling sesuai dengan soal. Kalau yang poin A itu sepertinya benar. Kalau yang B, and to a very efficient teacher. To ini biasanya tidak boleh ya digunakan di tengah kalimat seperti ini. Itu biasanya diletakkan di akhir. Oke, diletakkan di akhir baru benar. Kalau misalnya mau diletakkan di tengah-tengah kalimat seperti ini, kita menggunakan also, and also a very efficient teacher baru betul. Jadi ini salah. Oke. And point C, but he teaches very good in addition. Oke, ini pengurusan kalimatnya kurang tepat. Seharusnya bisa menggunakan he teaches very well. Itu jauh lebih baik struktur kalimatnya. Oke, kemudian kita lihat yang B. However, he teaches very good. Sama, bisa menggunakan he teaches well aja. Kalau pakai very good. Oke, jadi ini juga kalimatnya sama, sehingga kita bisa katakan bahwa kalimat yang benar adalah C. Oke, Mr. Roberts is a noted chemist as well as effective teacher. Oke teman-teman, jadi kita sudah mempelajari ya beberapa contoh-contoh soal TOEFL di Brain Structure and Written Expression. Semoga video ini bermanfaat, semoga juga teman-teman bisa mengerti dengan baik apa yang disampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.